Buku Saku Satpam bagian 4. Pelaksanaan tugas. Sikap dan perilaku seorang satpam. 1. Melayani kepentingan masyarakat di kawasan, lingkungan kerjanya. 2. Melindungi dan menyelamatkan jiwa, raga, harta benda dan kehormatan personil di lingkungan, kawasan kerjanya. 3. Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 4. Mentaati peraturan negara dan menghormati norma-norma yang berlaku di lingkungan kerja serta lingkungan masyarakat. 5. Dapat dijadikan suri tauladan di tengah-tengah masyarakat lingkungan kerjanya, terutama dalam mengemban tugasnya. 6. Ulet, tabah, sabar, tawakal dan percaya diri di dalam mengemban tugasnya. 7. Cepat tanggap, responsif, dalam memberikan perlindungan, pengamanan pada masyarakat di lingkungan kerjanya. 8. Memegang teguh rahasia jabatan yang dipercayakan padanya. 9. Bertindak tegas, jujur, berani, adil, dan bijaksana. 10. Tidak menonjolkan kepentingan pribadi dan mencampuri urusan orang lain yang tidak ada saut pautnya dengan tugas. 11. Bertindak secara wajar dan tidak berlebihan. 12. Memiliki rasa kebanggaan dan semangat korsa korps, serta senantiasa nama baik di tengah masyarakat lingkungan kerjanya. Perlengkapan perorangan. 1. Kartu tanda anggota, KTA. 2. Kartu tanda penduduk, KTP. 3. Surat keterangan lainnya, SIM. 4. Buku catatan. 5. Buku saku. 6. Ballpoint atau pensil. 7. Peluit atau sempritan. 8. Perlengkapan lain sesuai tugasnya. Cara menerima tamu. 1. Berpakaian rapi sesuai ketentuan yang berlaku dan berwibawa. 2. Menyapa tamu yang datang dengan ramah dan sopan, sambil berdiri dan menyalami tamu. 3. Mempersilahkan tamu duduk dan mencatat identitas tamu, menanyai keperluan tamu dan lain-lain. 4. Hindarkan sikap bahwa petugas lebih penting daripada tamu. 5. Memperlakukan sama atau tidak membedakan tamu, tapi perlu kita perhatikan usia. Wanita hamil, anak-anak perlu diutamakan. 6. Memberikan bantuan pengarahan dan petunjuk sesuai dengan kebutuhan tamu sesuai SOP perusahaan. 7. Menghindari sikap dan kata-kata yang kurang sopan atau simpatik. 8. Setelah selesai menyalami tamu, berterima kasih, dan mengantarkan tamu sampai pintu keluar. Cara menerima telepon. 1. Segera mengangkat saat telepon berdering. 2. Memberikan salam, sebut nama petugas dan nama instansi atau perusahaan. Contoh, selamat pagi, siang, malam. Dengan siapa saya bicara? 3. Bersuara jelas, berwibawa sehingga mudah didengar serta menghindari kata-kata yang kurang sopan. 4. Memberikan jawaban dengan baik, dan apabila tidak menguasai materi berikan penjelasan yang bijaksana. 5. Mencatat pembicaraan telepon. Contoh, poin 1. Dengan siapa? Poin 2. Untuk siapa? Poin 3. Isi berita. Poin 4. Kapan diterima? Poin 5. Siapa penerima? 6. Kirim berita seperti saat menerima telepon. 7. Tutup telepon dengan ucapan terima kasih dan salam. Pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh anggota Satpam. Poin A. Mengetahui dan menguasai keadaan daerah kawasan kerja berdasarkan data atau peta yang ada. 1. Untuk bangunan utama atau perkantoran. 2. Untuk gudang. 3. Untuk mesin pabrik. 4. Untuk instalasi listrik, perangkat listrik. 5. Jalan, lorong, gang di dalam kawasan. 6. Nama, alamat, serta nomor telepon pejabat di kawasan kerjanya. Poin B. Mengetahui dan berusaha mengetahui sumber-sumber gangguan yang selalu menimbulkan kerawanan keamanan dan ketertiban di lingkungan atau kawasan kerjanya. 1. Tempat bahan bakar. 2. Mesin-mesin pabrik. 3. Instalasi listrik. 4. Tempat parkir. 5. Pendingin ruangan AC. 6. Tempat kunci ruangan kantor dan lain-lain. Poin C. Kedua hal tersebut di atas harus dikuasai petugas patroli. Tindakan pertama, tempat kejadian perkara, atau TPTKP. Apabila ada perkara kejadian khususnya di lingkungan kerja. 1. Laporkan perkara tersebut kepada Danru atau Chief. 2. Pelajari TKP. 3. Pelajari bobot, dampak, efek dari perkara tersebut sebelum melaporkan kepada pihak yang berwajib.
Polisi. 4. Apabila perkara tersebut memang harus dilaporkan maka 5. Laporan ke pihak kepolisian. 6. Amankan TKP, korban, dan pelaku. 7. Jangan menyentuh barang apapun yang ada di TKP guna memudahkan penyelidikan pihak kepolisian. Apabila olah TKP diperlukan untuk mengumpulkan bukti-bukti, hal ini dilakukan apabila perkara tersebut di atas merupakan tindak pencurian atau pembunuhan. 8. Jangan mengizinkan siapapun kecuali petugas masuk ke TKP. 9. Apabila pada saat kejadian keamanan berada di tempat kejadian, yang bersangkutan wajib untuk menjadi saksi atas kejadian tersebut. 10. Informasikan kepada petugas apa yang Anda ketahui mengenai TKP atau korban sebelum kejadian tersebut, untuk mempermudah pihak kepolisian menindaklanjuti atas perkara tersebut. Interogasi kejadian. Untuk mengetahui dan menindaklanjuti perkara-perkara kejadian yang terjadi di lingkungan atau kejadian tersebut terjadi pada karyawan, maka harus dilakukan interogasi saksi-saksi, pelaku, korban tersebut guna mendapatkan keterangan mengenai perkara tersebut. Pertanyaan-pertanyaan inti. Si Adi demen batu. Uraiannya. Siapa? Ada di mana? Ada siapa? Dengan siapa? Tanda tanya. Menggunakan apa? Mengapa? Bagaimana? Waktu. Perluas kalimat-kalimat tersebut di atas guna mendapat keterangan yang diperlukan pada saat interogasi.